Halo anak-anak kelas 6, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan siapkan buku serta alat tulis kalian. Hari ini mari kita pelajari muatan pembelajaran IPS pada tema 4, globalisasi. Anak-anak pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata globalisasi. Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Perkembangan teknologi alat komunikasi dan transportasi menyebabkan globalisasi terjadi. Ciri-ciri globalisasi diantaranya 1. Adanya keterbukaan di segala bidang. 2. Meningkatnya perdagangan antar negara. 3. Terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. 4. Antar negara saling membantu menyelesaikan permasalahan. Dan yang terakhir, terjadinya pola hubungan antar manusia dan antar bangsa. Dengan adanya globalisasi ini, meningkatkan adanya kerjasama antar negara seperti kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Adapun faktor yang memicu kerjasama negara anggota ASEAN yang pertama, sumber daya alam yang berbeda-beda, maka dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara, terjalinlah kerjasama. Yang kedua, berada di wilayah yang sama, sehingga mendorong adanya interaksi dan kerjasama antar negara. Dan terakhir, ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berbeda-beda. Untuk itu, memicu adanya kerjasama untuk dapat mengembangkan negara menjadi lebih baik. Anak-anak, adapun bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial yang pertama, dalam penanggulangan bencana. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Ketiga, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Dan terakhir, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Kemudian, untuk kerjasama ASEAN di bidang budaya, diantaranya yang pertama, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Selanjutnya, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk ASEAN. Selanjutnya, mengenalkan budaya khas masing-masing dan menyelenggarakan SEA Games dalam rangka meningkatkan solidaritas ASEAN. Dan yang terakhir, kerjasama meningkatkan sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia, seperti dengan melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Organisasi Kerjasama ASEAN Bidang Sosial Budaya yang pertama, Komisi Kerjasama Sosial Budaya ASEAN. Bidang sosial ditangani oleh Committee on Social Development, sementara bidang budaya ditangani oleh Committee on Culture and Information dan Committee on Science and Technology. Tujuannya meningkatkan kerjasama dalam menanggulangi masalah kependudukan dan mencegah sekaligus memberantas narkoba. Yang kedua, Organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara atau Southeast Asian Ministers of Education Organization, SEAMIU. Pusat regional kegiatan SEAMIU adalah yang pertama Regional Center for Tropical Biology berkedudukan di Bogor, Jakarta. Regional Center for Science and Mathematics berkedudukan di Malaysia. Regional English Language Center berkedudukan di Singapura. Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture berkedudukan di Los Banos, Filipina. Dan terakhir, Regional Center for Educational Innovation and Technology berkedudukan di Thailand. Tujuannya meningkatkan kerjasama antar bangsa di wilayah regional Asia Tenggara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Terakhir, SEA Games atau Southeast Asian Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali dan melibatkan negara di Asia Tenggara. Tujuannya melakukan pesta olahraga untuk mengeratkan kerjasama, pemahaman, dan hubungan antar negara di kawasan semenanjung Asia Tenggara. Adapun peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, yang pertama menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan, kemudian aktif dalam program pertukaran pelajar, menjadi peserta dan tuan rumah berbagai ajang SEA Games, berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN, dan memberikan bantuan kemanusiaan bagi negara lain. Anak-anak, kerjasama ASEAN di bidang politik yang pertama meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip demokrasi, kemudian
meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di kawasan ASEAN melalui Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, selanjutnya membantu menyelesaikan konflik antar anggota ASEAN dan menjaga persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN, lalu menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan ASEAN atau disebut dengan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Lalu melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral dari permasalahan negara di luar Asia Tenggara atau disebut dengan ZOFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, lalu menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara, dan terakhir, menjalin kerjasama di bidang maritim di ASEAN seperti Declaration on Conduct of the Parties in South China Sea. Sementara peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik, yang pertama, Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Tokoh Indonesia yang ikut dalam mendirikan ASEAN adalah Adam Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Indonesia juga menjadi pemrakarsa, inisiator, dan motor penggerak organisasi ASEAN. Yang kedua, membentuk masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community, di mana Indonesia mengeluarkan gagasan untuk membentuk komunitas keamanan bersama ASEAN untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan. Yang ketiga, Jakarta Informal Meeting, di mana Indonesia menjembatani pihak-pihak yang bertikai dengan Kamboja untuk melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan. Yang keempat, Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pertama di Denpasar, Bali yang berlangsung dari tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Yang kelima, Indonesia memfasilitasi perundingan Filipina dengan gerakan separatis Moro. Keenam, menghadiri pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN serta mengirim duta besar dan konsulat ke berbagai negara. Yang ketujuh, menegakkan perjanjian ekstradisi dengan memulangkan pelaku kasus kriminal dari negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. Dan yang ke-8, meluncurkan gagasan untuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia atau HAM. Selain itu, ASEAN juga mengadakan kerjasama dalam pemberantasan dan peredaran obat terlarang. Yang pertama, negara-negara anggota ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Yang kedua, negara-negara anggota ASEAN saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum mengenai narkoba. Tidak kalah penting, kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga dilaksanakan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional melalui deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Yang kedua, bekerja sama meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Kerjasama ini diwujudkan dengan pemberian bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan berbagai temuan dan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terakhir, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program Study Mobility, serta ASEAN University Network yang memberikan informasi mengenai universitas-universitas terbaik ASEAN. Sementara, peran Indonesia dalam kerja sama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pertama, Indonesia mengirim guru, dosen, dan tenaga ahli ke Malaysia tahun 1970. Yang kedua, mendukung pembentukan Komite Pengetahuan dan Teknologi. Ketiga, melakukan pertukaran pelajar dengan negara lain dan mendukung segala kegiatan dan kerja sama riset yang terjalin. Keempat, menjadi peserta dan tuan rumah dalam kompetisi robotik, olimpiade matematika, dan sains. Yang kelima, mendukung program aplikasi perangkat lunak atau open source atau sumber terbuka. Kerjasama antar anggota ASEAN tentunya memiliki tujuan, diantaranya mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
Hal itu dilakukan melalui usaha-usaha bersama dalam semangat kebersamaan dan persahabatan untuk memperkuat landasan masyarakat Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Kedua, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota ASEAN dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang ketiga, saling membantu dalam meningkatkan sarana pelatihan dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang keempat, meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan dengan saling menghormati keadilan dan aturan hukum dalam negara-negara kawasan Asia Tenggara, serta memenuhi prinsip-prinsip PBB. Yang kelima, menjalin kerjasama dalam meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup negara anggota ASEAN. Terakhir, mempertahankan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional yang memiliki tujuan yang sama. Tentu saja kerjasama negara-negara anggota ASEAN tersebut mendatangkan manfaat, diantaranya menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara anggota ASEAN. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh luar. Keempat, meningkatnya investasi dalam bidang produksi dan ekspor. Yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. Yang keenam, terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. 7. Meluasnya lapangan pekerjaan. Dan terakhir, meratanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Asia Tenggara. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Adapun sikap sebagai warga negara Indonesia dengan adanya kerjasama ASEAN yang harus kita lakukan, yang pertama, saling menghormati dan menghargai kerjasama yang terjalin, berupaya mewujudkan tujuan dari kerjasama yang terjalin, menaati peraturan yang telah dibuat berdasarkan kerjasama yang terjalin, bersifat demokratis dalam menyikapi kerjasama demi mensejahterakan rakyat, dan terakhir, memberikan dukungan yang positif terhadap kerjasama yang terjalin. Terima kasih anak-anak, sekian dulu pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, semangat, dan selamat belajar.